Halo guys, kembali lagi di teknoreview.net. Intel memperkenalkan prosesor generasi terbarunya yakni Intel Core generasi ke-11 yang disebut dengan Tiger Lake. Prosesor dengan teknologi SuperFin 10 nanometer tersebut menghadirkan kecepatan clock yang lebih tinggi dan diklaim menghadirkan kenaikan performa hingga 20%. Yang menarik, Intel juga akhirnya menghadirkan upgrade signifikan pada chip grafisnya. GPU terintegrasi dengan Intel HD yang biasanya jadi bulan-bulanan memang mendapat upgrade di seri 10th Gen dengan Iris Graphics, tetapi performanya belum terlalu memuaskan. Semua berubah ketika Tiger Lake datang. Performa Iris Xe Graphics kini boleh diadu dengan grafis terdedikasi sekelas Nvidia GeForce MX 350 sekalipun. Lumayan bukan? Kali ini kita akan membandingkan performa prosesor mobile Intel Core generasi ke-10 Ice Lake dengan prosesor Intel Core generasi ke-11 Tiger Lake, baik dari sisi performa CPU dan juga performa grafis. Prosesor Intel Core 10th Gen yang akan kita bandingkan adalah Core i7 1065G7. Adapun versi 11th Gen-nya adalah Core i7 versi 1165G7. Kebetulan, kedua prosesor dipasang pada laptop dari brand yang sama sehingga tweaking atau tuning yang dilakukan oleh produsennya kurang lebih sama. Sebelum membahas performanya, berikut perbandingan spesifikasi kedua prosesor dari aspek CPU. Dari sisi spesifikasi, teknologi kedua prosesor berselisih 1 tahun saat mereka diluncurkan ke pasaran. Versi generasi ke-11-nya pun masih diproduksi dengan proses manufaktur 10 nanometer, namun kini dibuat dengan SuperFin teknologi. Buat yang ingin tahu lebih jelas tentang SuperFin teknologi, silakan simak artikel yang terdapat pada link yang kami sediakan di kolom deskripsi ya. Dari sisi grafis, Intel Iris Xe Graphics pada Core generasi ke-11 menawarkan fitur dan performa yang lebih baik. Kecepatan frekuensinya bisa ditingkatkan dari 1,1 GHz menjadi 1,3 GHz, sementara resolusi yang didukung bisa mencapai 8K, 8K, 60Hz. Untuk mengukur peningkatan performa CPU, kita akan melakukan percobaan dengan beberapa aplikasi benchmark atau pengukuran yang umum dilakukan. Pada aplikasi Cinebench R20, kita bisa melihat adanya peningkatan performa sekitar 15,1% pada performa keseluruhan prosesor dan sekitar 11,9% pada kinerja single core. Pada aplikasi Geekbench yang juga mengukur performa prosesor saat bekerja secara single core dan multi-core, terdapat peningkatan performa yang cukup lumayan. Single core meningkat sekitar 18,5% dan multi-core meningkat lebih dari 10%. Menggunakan aplikasi Realbench yang mengukur performa prosesor saat melakukan tugas image editing, video encoding, H264, pengolahan grafis OpenCL, serta melakukan multitasking berat, kinerjanya juga tampak ada peningkatan. Secara total, Realbench melaporkan terjadi peningkatan sekitar 17,1% dari prosesor Intel Core 10th Gen ke 11th Gen. Simak sendiri melakukan pengukuran performa bagaimana kalau komputer yang menggunakan prosesor bersangkutan dipakai untuk menjalankan aplikasi esensial, produktivitas, dan pembuatan konten digital. Hasilnya bisa Anda lihat di aspek esensial seperti kecepatan loading aplikasi, video conferencing, ataupun browsing web, performanya naik sekitar 10,2%. Sedikit iseng, kami melakukan pengukuran performa dengan CPU Z-Bench. Di CPU Z, Anda bisa melihat gambaran perbandingan performanya dengan prosesor performa tinggi seri lainnya baik dari Intel maupun AMD. Berikutnya, mari kita bandingkan performa onboard graphic pada kedua chip prosesor tersebut. Benchmark pada game Final Fantasy XV yang cukup berat menunjukkan peningkatan yang cukup lumayan. Padahal setting grafisnya sudah ditingkatkan menjadi standard quality di resolusi full screen Full HD 1920 x 1080. Bagaimana kalau di setting yang sama?
peningkatannya pasti lebih kentara. Contohnya pada benchmark game berikut yang kami coba. Pada game Street Fighter V, setting yang sama yakni Full HD dengan quality medium, peningkatan performa grafis kedua prosesor beda teknologi ini mencapai 45% lebih. Bahkan di setting ini sudah mulai nyaris sampai di standar playable 60 fps. Game berikutnya yang kami coba adalah Resident Evil. Dengan setting Full HD medium, peningkatan performa iris grafik ke iris Xe grafik pada Core 11th Gen mencapai 38% lebih. Dan game pun bisa dimainkan dengan baik di level standar. Bagaimana performanya pada game berat seperti Shadow of the Tomb Raider? Ternyata, meskipun menawarkan lompatan performa yang lumayan, Intel Iris Xe grafik belum cukup memadai untuk memainkan game ini. Bahkan di resolusi HD standar dengan setting lowest, mencapai 30 fps pun belum bisa. Penasaran bagaimana kalau onboard graphic tersebut kita gunakan untuk bermain game sejuta umat yakni Pro Evolution Soccer? Ternyata game tersebut dapat dimainkan dengan tingkat kenyamanan yang cukup lumayan. Tetapi bermain game PES 2019 dan FGA onboard Intel kali ini masih belum lancar karena masih sering terjadi frame drop bahkan hingga ke 17 fps saja. Lalu bagaimana dari sisi temperatur? Saat bermain game PES 2019 yang memaksa GPU bekerja antara 69 sampai 81%, suhu prosesor bergerak di kisaran 62 sampai 96 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, saat prosesor digunakan untuk melakukan rendering 3D dengan aplikasi Cinebench R20 yang memaksa semua core prosesor berjalan di kecepatan sekitar 4 GHz, suhu prosesor tercatat juga berada di kisaran angka yang sama. Kalau boleh merangkum semua hasil pengujian yang kami dapatkan untuk prosesor Intel Core 11th Gen dengan Intel Iris Xe grafik yang kami coba ke dalam satu kalimat yang kami ucapkan adalah tampaknya produsen laptop harus segera menjual habis barang-barangnya di pasaran dalam waktu yang cepat. Kalau Intel Core 11th Gen versi kencang sudah mendarat, tampaknya Intel Core 10th Gen akan kehilangan peminat. Sepakat? Oke, sampai ketemu di video berikutnya.